mengupas berbagai peristiwa dan perkembangan terkini dari kota Anda. Inilah Harian Forum, sumber informasi terpercaya dan aktual untuk Anda. Bersama saya, Billy Syarafa yang akan menemani Anda semua dalam berita-berita terbaru. Sepanjang tahun 2025, Kejaksaan Negeri Nganjuk mencatat kinerja signifikan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Melalui serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan, Kejari berhasil menindak 3 desa serta 1 organisasi perangkat daerah yang terlibat penyimpangan pengelolaan anggaran. Dari penindakan itu, total 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. 3 desa yang menjadi objek penindakan berasal dari wilayah yang berbeda. Di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kejari menetapkan 2 orang tersangka atas dugaan penyalahgunaan dana desa. Sementara itu, di Desa Genggeng, Kecamatan Patian Rowo, salah satu tersangka ditetapkan setelah penyidik menemukan barang bukti kuat adanya penyelewengan anggaran. Kasus serupa juga terjadi di Desa Dadapan, Kecamatan Ngronggot, di mana seorang perangkat desa diduga terlibat dalam praktik korupsi dana pembangunan. Di luar lingkup desa, Kejari Nganjuk juga mengungkap kasus korupsi di salah satu satuan kerja lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk. Penanganan kasus di OPD tersebut turut menyeret 1 tersangka lainnya yang diduga bertanggung jawab atas penyimpangan anggaran unit kerjanya. Dari seluruh perkara yang ditangani, Kejari Nganjuk berhasil mengembalikan kerugian negara dengan total 1,2 miliar rupiah. Kasih Intelijen Kejari Nganjuk, Koko Robi Yahya, menegaskan bahwa seluruh penindakan tersebut diharapkan menjadi alarm bagi para pemegang kewenangan anggaran. Yang telah diungkap oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk dan naik ke dalam tahap penuntutan itu ada 4 Pak di tahun 2025 ini, yaitu Desa Banaran Kulon, yaitu Kepala Desa dan Bendahara, kemudian ada Kepala Desa Ngepung dan Kepala Desa Dadapan. Yang Banaran Kulon itu 352,1 juta Pak, sudah dalam tahap eksekusi, sudah dikembalikan. Nah, untuk yang Desa Ngepung dari kerugian 190 juta itu telah ada pengembalian sebesar 100 juta. Dan untuk Desa Dadapan dari kerugian 978 juta 794.459 rupiah telah ada pengembalian sebesar 678 juta 795.000 rupiah. Seperti itu Pak. Itu 1,2 M itu berasal dari pengembalian Banaran Kulon sebanyak 352,1 dalam tahap eksekusi, dan Desa Ngadiboyo 39,4 juta tahap lead, Ngepung 100 juta sebagian telah diserahkan pada tahap D, dan Desa Dadapan 678 juta diserahkan pada tahap D. Jadi, dan PDAU dalam tahapan eksekusi 100 juta. Jadi totalnya memang di kisaran 1,2 miliar. Seperti itu Pak. Ya, Pak, selain kepala desa yang telah ditetapkan sebagai tersangka, apakah ada dari dinas atau OPD yang ada di Nganjuk ini yang juga ditetapkan sebagai tersangka? Betul sekali. Jadi di tahun 2025 ini dari rekan-rekan penyidik tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Nganjuk telah menetapkan 2 orang kepala desa, ya, Desa Dadapan dan Desa Ngepung, dan 1 lagi dari penyalahgunaan yang berasal dari perangkat daerah. Seperti itu Pak. Ya, Pak, adakah mungkin kesan atau pesan-pesan kepada kepala desa atau kepada OPD yang ada di Nganjuk supaya tidak terjerat permasalahan hukum? Baik, di era digital dan era reformasi ini masyarakat semakin kritis. Kami harapkan para pejabat, baik itu kepala desa, kepala OPD ataupun siapapun itu yang sebagai pemangku kewenangan dan kebijakan, untuk melaksanakan tupoksinya dengan baik, transparan, dan tepat sasaran, sehingga terhindar dari perbuatan tercela di kemudian hari. Pengembalian kerugian negara ini menjadi salah satu indikator keberhasilan penegakan hukum sekaligus menunjukkan keseriusan Kejari Nganjuk. Demikianlah rangkaian informasi seputar Kabupaten Nganjuk.
Tetap pantau perkembangan berita hanya di Harian Forum untuk terus mendapatkan update tentang perkembangan, pemerintahan, pariwisata, serta kisah inspiratif dari masyarakat kota. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar kalian semua tidak ketinggalan berita terbaru. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di edisi berikutnya.